القبول الكرم كل سر المعمول وسر شأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين خصوصا من السادة العالميين وعلى نية أن الله يدخل نيتنا بنيتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم ومقاصدنا بمقاصدهم وعلى نية أن الله يرزق لنا سعادة في الدارين بجاه سيد الكونين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ورضي الله عنكم أجمعين. الفاتحة خصوصا إلى روح وجزاء سيد الوالد الحبيب والبركة بن حسن عبد الزبيدي وإلى روح وجزاء أحمد جميع الإبراهيم اسمه وإلى روح وجزاء سيد أحمد بن محمد بن علي بن الناس المالكي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من تفعت بكلام أحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kantifai bikitabin katabahu ilayya Ali bin Abi Thalib fa innahu kataba ilayya amma ba'd. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, tidaklah aku mendapatkan satu manfaat dari sebuah ucapan seseorang ya setelah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tibai bi kitabin kata bahu ilayya seperti manfaat yang aku dapat melalui tulisan yang ditulis oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada. Artinya begini, katanya Ibnu Abbas, nasihat yang paling berguna, manfaat yang paling berguna yang aku dapat setelah nasihatnya Rasulullah adalah nasihatnya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Fa innahu kataba ilayya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau
menulis sesuatu kepadamu. Amma ba'd fa innal mar'a yasuhu qawtu ma lam yakun liyudrika wa yasurruhu idraku ma lam yakun liyafuta. Katanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya seseorang itu, wahai Ibnu Abbas, yasuhu, dia merasa kerugian, dia merasa mendapatkan sesuatu sial atau merasa sesuatu yang buruk. Malam yakun liyudrika, sesuatu itu sebenarnya bisa dia dapat, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu itu. Wah, dia merasa malah, merasa sial, merasa rugi, ya, merasa mendapatkan nasib yang buruk. Malam yakun wa yasurruhu idraku malam yakun liyafuta. Dan seseorang itu sifatnya, dia pasti merasa senang apabila dia memperoleh sesuatu yang pasti dia bisa mendapatkan itu. Misalnya dia ada kepengen sesuatu, terus dia berjuang, dia dapat, wah dia gembira. Nah, itu sifat nafsu. Nah, begitu juga dia merasa rugi, dia tidak mau berjuang, padahal itu bisa dia dapat. Nah, ini umpama ya, orang belajar, orang menuntut ilmu, padahal di masa mudanya sebenarnya kalau dia belajar, betul-betul dia belajar, dia bisa menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai. Tapi dia tidak menggunakan masa mudanya itu dengan baik. Dia tidak memanfaatkan masa yang dia miliki. Dia tidak gunakan. Nah, ketika dia sudah tua, dia rasa penyesalannya, terus dia merasa ini, merasa itu. Nah, begitu. Contoh, orang ini umpama malas. Sebenarnya kalau dia berusaha dengan benar, dia bisa menjadi orang yang sukses. Teman-teman yang sebaya dengan dia, wah rajin, dia berusaha, akhirnya jadi orang sukses. Dia bermalas-malasan, akhirnya dia menjadi orang yang gagal. Nah, itu dia merasa memiliki nasib yang sangat buruk. Begitu ya, supaya benar. Nah, wa yasurruhu idraku malam yakun liyafuta. Nah, dia akan gembira kalau dia memanfaatkan. Dia rajin belajar, akhirnya di masa tuanya dia berbahagia. Alhamdulillah, dulu di waktu muda, alhamdulillah kita pernah sekolah. Nah, kita dulu rajin belajar, alhamdulillah. Itu pun masih banyak kekurangannya, tapi dia bersyukur. Nah, begitu juga orang yang berusaha di dalam hidup. Waktu dia muda, waktu dia kuat, jasanya masih kuat, fisiknya masih bagus, dia rajin bekerja, rajin berusaha, rajin bekerja, jadi dia menjadi orang yang sukses. Nah, di masa tua dia gembira. Alhamdulillah dulu kita tidak membuang-buangkan masa muda kita. Nah, lalu yang ditekankan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, nasihat apa kepada Ibnu Abbas? Faliyakun sururuka bimanil tamin akhirat. Jadilah kamu itu, wahai Ibnu Abbas, kegembiraan kamu itu pada posisi kamu memperoleh ya kebaikan untuk akhirat. Nah, itu kamu. Kalau yang kamu peroleh di dunia ini manfaatnya, gunanya untuk akhirat kamu. Nah, kamu jadilah orang yang berbahagia.
Wal yakun asafuka ala ma fata fiha. Nah, jadilah kamu orang yang menyesali, yang merasa rugi ketika kesempatan itu ada, tapi lewat begitu saja, tidak kamu ambil kesempatan. Jadilah kamu orang yang badan sehat, semuanya sehat, fisik sehat, tapi tidak digunakan untuk yang menguntungkan akhirat. Nah, kamu jadilah orang yang paling menyesal. Jadilah kamu orang yang paling merasa rugi, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ma nilta min dunyaka fala tuksiranna bihi farhan. Nah, kemudian lagi katanya Imam Ali, apa yang kamu peroleh dari duniamu itu, janganlah kamu membuat kamu itu gembira yang berkelebihan. Wah, kamu lupa daratan, seolah-olah ini adalah satu nikmat yang sudah tidak ada taranya. Wa ma fataka minha fala ta'sa 'alaiha. Dan kalau ada dunia yang tidak kamu dapatkan, maka janganlah kamu menjadi orang yang berputus asa, sehingga membuat kamu menjadi orang yang dirundung kesedihan dan kemalaman. Jangan. Apa katanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib ya di dalam nasihat beliau, ya, seberat-beratnya musibah, seberat-beratnya ujian, seberat-beratnya bencana, seberat-beratnya bala, kalau itu belum siksaan api neraka, itu masih nikmat. Kalau masih belum siksaan api neraka, itu ringan. Setinggi-tingginya nikmat, sebanyak-banyaknya nikmat ini, kalau belum itu namanya kenikmatan surga, masih kecil. Kalau yang namanya neraka, la yamutu fiha, siksaannya luar biasa. Jadi dalam hidup ini orang kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, ya ujian di berbagai macam. Ya, itu kalau orang mau bersabar, mau tawakal, dia ridho, dia tetap berusaha, dia mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana orang yang diberikan kekayaan yang berlimpah, ya, kalau dia bersyukur, dia mau berbagi kepada orang lain, dia menjadi orang yang dermawan, dia peduli kepada orang-orang yang susah. Nah, ini nih yang begini nih menjadi orang yang berbahagia. Sebaliknya, kalau dia udah susah, berat, dengan segala macam kekurangan, terus dia tidak terima, dia marah, dia tidak terima, dia menggerutu, dia tidak ridho, ya, bahkan umpama sampai dia melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, dihalalkan. Demikiannya halnya juga orang yang diberikan kekayaan. Dengan kekayaannya itu dia lupa bersyukur, dia lupa berbagi dengan kekayaan itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkan santunan bantuan. Alangkah ruginya kekayaan yang dia miliki. Justru kekayaan itu akan menjadi beban dan tanggung jawab yang mesti dia pikul nanti dalam hari kiamat. Nah itu ya. Wal yakun hammuka bima ba'dal maut. Nah, jadi natijahnya di sini kata Imam Ali, hendaklah kamu berada di posisi, artinya yang kamu mesti pikirkan, ada apa setelah kematian kamu.
Kamu nanti setelah mati, apakah kamu selamat, apakah kamu tidak selamat, apakah di akhirat kamu bakal mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Ini yang mesti kamu pikirkan. Nah, kalau di dunia ini yang begitu. Di dunia ini orang yang mukmin diberikan dunia. Dunia ini orang yang mukmin, orang yang munafik, orang yang kafir dapat semuanya. Ya. Tapi lain halnya nanti kelak di negeri akhirat. Jadi bukan menjadi tolak ukur. Ya. Banyak orang-orang ulama yang soleh di zaman dulu itu hidupnya dalam keadaan serba kekurangan, tapi mereka ridho, nggak ada masalah. Di kalangan sahabat Nabi juga begitu. Sahabat-sahabat Nabi tidak semuanya kaya, ada juga yang begitu susah kehidupannya, yang dikenal orang dengan ashabus suffah, orang-orang yang hidupnya itu disantuni. Mereka belajar, mereka nggak bisa berusaha, mereka tidak bisa berdagang, tidak punya kepandaian di situ. Ya. Tapi mereka suka menuntut ilmu, akhirnya mereka ini dibiayai, ya. Dibiayai, diongkosi kehidupannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di teras di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intaha min mukhtasar sifatis safwa li sya'rani. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala li abi. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala li abi, katanya Ibnu Abbas, ayahku, siapa ayahnya? Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Ayahku Abbas berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara amiral mu'minina kadir tassaka duna man tara minal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya aku melihat amiral mu'minin, maksudnya Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya sendiri, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sepupu. Kadir tasakaduna mantara minal muhajirin. Kamu ini mendapat kedudukan yang istimewa. Kamu mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa yang tidak ada yang kamu lihat di kalangan muhajirin ataupun di kalangan orang Ansar. Kamu ini mendapatkan kedudukan istimewa, ada. Ihfad anni salasan usika bihi. Kata si ayah, wahai anakku Ibnu Abbas, kamu hafalkan ini, kamu jaga, kamu hafal nasihat dariku, 3 macam nasihat, 3 macam wasiat. Jaga ini, ingat. Yang pertama, la yujarrib alaika kadhib. Janganlah kamu coba-coba untuk berbuat kebohongan. Jangan dicoba. Berbuat dusta, berbuat bohong itu jangan dicoba. Karena satu kali orang pernah berbohong, dia merasa selamat, dia ulangi lagi, akhirnya dia terbiasa untuk melakukan perbuatan dosa. Jangan, katanya ayahnya Sayyidina Abbas bilang. Yang kedua, wala tagtab indahu muslim.
wala taghtab indahu musliman. Nah, kamu jangan pernah ya membicarakan aibnya orang, menggibah, jangan. Nah, kemudian lagi yang ketiga, wala tubshilahu sirran, dan janganlah kamu menyebarluaskan rahasianya orang lain. Jadi orang kalau ada menitip sesuatu rahasia kepada kita, itu amanah, jangan kita sebarkan, jangan kita ceritakan. Yang paling baik lagi, kita kalau punya rahasia nih, selama kita tidak menceritakannya kepada orang lain, kita bisa memilikinya. Ya, kalau kita sudah menceritakan kepada orang lain, kita tersandra dengan. Kalau orang lain itu marah sama kita, dia bisa bohong. Kalau suatu hari dia bermusuhan sama kita, dia bisa sandra dengan rahasia itu. Dia bisa memeras dengan rahasia. Qala qultu ya abati kullu wahidin khairun min alfi basratin. Maka Ibnu Abbas berkata, "Qultu, aku katakan, ya abati, wahai ayah andaku, setiap satu persatu dari wasiat tadi, kullu wahidin, setiap satu persatu dari wasiat tadi, khairun min alfi basratin, itu lebih baik nilainya daripada 1000 kantong." Nah, yang mana setiap kantong tadi khairun min asyrati alfi basrah. Jadi setiap nasihatnya lebih bagus daripada 1000 kantong, yang mana setiap kantong tadi lebih baik daripada asyrati alaf basrah, ya, daripada isinya 10.000 bazrah. Yang mana bazrah di situ ya ada uang dirham, di situ ada 10.000 dirham atau 7.000 dinar. Nah, itu satu bazrah. Ya abati kullu wahidin khairun min abi bazrah. Wa qala kullu wahidin khairun min asyrati. Jadi katanya si ini tadi, wahai ayah, setiap kantong ini lebih baik, setiap satu nasihat tadi lebih baik daripada 1000 kantong. Maka ayahnya bilang, qala kullu wahidin khairun min asyrati al-badr. Setiap satu wasiat tadi lebih baik daripada 10.000 kantong. Intaha min irsyadin. Jadi nasihatnya tadi ada 3. Jangan mencoba untuk berbohong, jangan kita menggibah orang, jangan menyebarkan rahasia. Apalagi kita mau cari-cari, misalnya cari-cari uyun. Wa min wasaya salafis salih nafa'allahu bihim, dan diantara wasiat-wasiat para salafus salih ya, nafa'allahu bihim, semoga kita mendapatkan, Allah berikan manfaat kepada kita dengan nasihat ataupun wasiat-wasiat para salafus salih. Qala Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, telah berkata seorang ulama namanya Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala. Zunnun al-Misri ini hidupnya sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
Dia juga sezaman dengan Sayyidah Nafisah binti Hasan al-Anwar. Ini Zunnun al-Misri, dia dari Mesir. Rahimahullah ta'ala. Kana salafu radhiyallahu anhum yatawassawna bisalasati wasail. Para salafus saleh yang terdahulu, orang-orang saleh dulu radhiyallahu anhum, yatawassawna, mereka saling wasiat mewasiati. Artinya mereka memberikan wasiat dari generasi ke generasi, dari guru ke murid, dari ayah ke anak, dari kakek ke cucu, begitu nasihatnya. Yatawassawna bisalasati wasaya, dengan 3 macam wasiat. Al-ula, wasiat yang pertama, man aslaha bainahu wa bainallahi ta'ala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Tuhannya, dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dia dengan manusia. Hubungannya dia dengan Allah baik. Perintah dan larangan dia jaga betul, dia hormati. Ini undang-undang hukum, dia junjung tinggi. Imtisalul awamir wa ijtinabil nawahi. Bukan karena manusia, karena Allah yang perintahkan, itu. Karena Allah yang larang, dia jauh. Karena Allah yang perintahkan, dia itu. Tidak ada unsur yang lain. Asaniyah, yang kedua. Contoh ya. Contoh. Man aslaha bainahu wa bainallahi ta'ala. Contoh hubungan si hamba dengan Tuhan. Contohnya apa? Ya. Sholat. Hubungan antara hamba dengan puasa. Hubungan si hamba dengan zakat. Hubungan dia dengan Allah. Kalau dia benar, dia hubungannya dengan manusia. Puasa, kalau dia benar karena Allah, puasa itu akan memperbaiki hubungannya dia kepada sesama manusia. Sholat begitu juga. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Kalau dia benar sholatnya, maka sholatnya itu akan menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain dari perbuatan yang as-sariyatu man aslaha sariratahu aslahu ala niyati. Nah, kemudian yang kedua, katanya Zunnun al-Misri, siapa yang menjaga hatinya, menjaga batinnya, maka Allah akan menjaga urusan zahirnya. Batinnya, hatinya dia jaga. Ini anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Karena hatinya. As-salisatu man aslaha amra akhiratihi aslallahu amra dunya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki urusan akhirat. Artinya tidak terbengkalai urusan akhirat, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia. Karena banyak kalau gawian kita nih di dunia ini yang merusak nasib kita di akhirat. Banyak zalim kepada orang itu merusak nasib. Ittaqu zulma fa inna zulma zulmatul yaumil qiyamah. Hindarilah berbuat zalim. Takutlah kamu berbuat zalim, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan. Artinya kegelapan ini menjadi siksa, menjadi azab. Zulumat. Kita ini di dunia kalau kegelapan azab. Ya kan? Listrik mati waktu malam, hari hujan, listrik. Kita kelimpungan. Itu baru di dunia. Apalagi di hari kiamat.
Dan dalam riwayat api neraka itu gelap. Ya, dalam riwayat api neraka itu gelap. Neraka itu apinya asalnya warnanya merah, dipanaskan 1000 tahun menjadi biru, dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi hitam, gelap. Kalau kamu saja di neraka aja tarang, karena api gelap dan berbau busuk. Baunya itu busuk. Kita doakan ya buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita baca di Fatihah buat saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang berjuang ya untuk kebebasan tanah air mereka dari orang yang zalim, jadi Zionis Israel. Mudah-mudahan pejuang-pejuang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang meninggal ataupun rakyat yang meninggal, mudah-mudahan mereka diberikan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang mereka mendapatkan musibah, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan dengan mengirim malaikat-malaikat dari langit untuk menolong orang-orang yang teraniaya dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita patut prihatin ya, patut prihatin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita mesti prihatin? Ya, karena kita melihat, karena kita mendengar, karena kita tahu. Jadi kita bertanggung jawab. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu. Karena telinga kita dengar, ceritanya itu kita dengar, gambar itu kita lihat. Nah, hati kita ini ada nggak di situ rasa simpati, ada nggak rahmat, ada nggak merasa kasihan? Ini ditanya. Malam yahtamma bi umuril muslimin, orang yang tidak peduli, kata Nabi Muhammad, dengan nasibnya orang kaum muslimin, nasib umatnya Nabi Muhammad, dia bukan termasuk golongan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah tidak bisa pergi ke sana, ya, kita juga nolong yang lain gak bisa, ya kita setidak-tidaknya dengan doa. Allah mansurna wal muslimin, wafadna wal muslimin, khususan ikhwanina di Palestina. Wa an Sufyan as-Sawri rahimahullahu qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Jaddal Hasan, assalamu alayka ya Jaddal Husain, assalamu alayka ya Jaddal Zainab, assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulullah, assalamu alayki ya Ummul Hasan, assalamu alayki ya Ummul Husain, assalamu alayki ya Ummul Zainab, assalamu alayki ya Ummul Mu'minin,
يا سيدة خديجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا عبيدة بن حارث بن عبد المطلب السلام عليكم يا أهل البدر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب السلام عليكم يا أهل أهود ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل المعلى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الحج ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حقنا هي وريحانه إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولادكم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.